Ya, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi terkait secara umum teknik penulisan karya ilmiah itu seperti apa. Oke, kita mulai dari Oke, kita mulai dengan karangan ilmiah. Karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta serta ditulis menurut metode yang baik dan benar. Jadi itu yang disebut dengan karangan ilmiah. Harus ada data, harus ada fakta, serta ditulisnya berdasarkan metodologi yang baik dan benar. Tentu sebelum Anda mengambil perkuliahan ini, tentunya Anda sudah menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Ya, jadi di metodologi penelitian itu Anda sudah diajarkan metode-metode yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian tergantung dari jenis penelitian yang Anda akan teliti. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah karangan ilmiah dapat dilakukan melalui apa saja. Bisa melalui pengamatan, bisa melalui percobaan, bisa melalui penelitian, atau telaah pustaka. Nah, telaah pustaka ini contohnya literatur review, konseptual research, atau riset konseptual, dan seterusnya. Oke. Yang sering dilakukan oleh teman-teman tentunya ketika kalau Anda sering ke perpustakaan adalah penelitian yang dilakukan melalui eksperimen atau percobaan. Eksperimen bukan berarti eksperimen semu saja seperti yang sering Anda temukan di perpustakaan. Ya. Eksperimen bisa percobaan bisa berupa PTK pula, bisa berupa penelitian evaluatif juga, bisa berupa deskriptif juga, dan seterusnya. Ya. Nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lebih lanjut. Bagaimana kalau dia eksperimen, bagaimana kalau dia PTK, dan bagaimana kalau dia bentuknya telaah perpustakaan atau literatur review atau conceptual research. Ya. Oke. Lalu apa saja nih jenis-jenis karangan ilmiah tersebut? Nah, jenis-jenisnya ada makalah. Tentu Anda sering Anda tentu sering membuat makalah ketika diberikan tugas-tugas dari perkuliahan-perkuliahan yang telah Anda ikuti. Ya. Kemudian ada kertas kerja, ada skripsi yang nantinya pasti Anda lakukan skripsi. Kemudian tesis untuk menyelesaikan studi S2, magister atau master. Ya. Kemudian disertasi. Nah, disertasi ini karangan ilmiah yang diselesaikan untuk mendapatkan gelar doktor. Ya. Oke. Tingkat kesulitan skripsi, tesis, dan disertasi ini diatur di KKNI. Nah, ya, ada di KKNI. Kalau skripsi, gambaran sederhananya Anda hanya dibelajarkan untuk bagaimana menulis saja, belajar nulis. Ya. Kemudian tesis itu baru pengembangan dari belajar nulis, mulai mencari ide-ide yang bisa dikombin atau dimodifikasi atau dikembangkan dan seterusnya. Kalau disertasi ini dia menuntut novelty atau kebaruan, ya, kebaruan berdasarkan state of the art yang baik, ya. Oke. Mengapa harus kita membuat karangan ilmiah? Karena manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki sikap ilmiah, ya. Jadi kalau Anda tidak memiliki sikap ilmiah, ya Anda bisa dibilang bukan manusia.
gitu ya. Oke, lalu apa saja sikap-sikap ilmiah tersebut? Sikap ilmiah itu ada sikap ingin tahu atau kepo, atau apa sih? Rasa ingin tahu, inquisitiveness, ya. Rasa ingin tahu. Dan semua orang pasti memiliki rasa ingin tahu. Kemudian ada sikap kritis, ya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui, tentu kita akan bertanya-tanya di situ, sehingga kita akan mengkritisi hal tersebut. Kemudian sikap terbuka, ya, terbuka artinya kalau kita masih ragu terhadap sesuatu, maka kita akan mencari pendapat-pendapat lain yang bisa saja menguatkan, ya, menguatkan anggapan awal kita, atau bisa saja merubah anggapan awal kita tersebut, sehingga intinya memperbaiki keraguan-raguan yang kita miliki. Kemudian objektif artinya sesuai dengan fakta, data, dan metodenya, ya, dengan ilmu pengetahuan, itu namanya objektif. Kemudian menghargai orang lain. Jadi kalau ada pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita, ya tentu kita harus menghargai itu. Itu salah satu sikap ilmu. Kemudian berani mempertahankan kebenaran. Saya rasa ini sudah jelas. Kemudian sikap menjangkau ke depan. Jadi Anda sebagai manusia yang berpendidikan tentu harus memiliki rencana-rencana ke depan. Berdasarkan apa dibuat rencana-rencana itu atau pemikiran-pemikiran itu? Berdasarkan pengetahuan yang kita miliki dan kemampuan kita menginterpretasikan keadaan yang kita temui saat ini. Nah, itu menjaga masa depan. Oke, lanjut. Lalu bagaimana bahasa yang digunakan? Jelas, lugas, dan komunikatif. Jangan bertele-tele, muter-muter, ya. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif, ya. Jadi bahasa dalam karangan ilmiah ini cenderung bahasa pasif. Itu komunikatif. Bahasanya pasif, bukan bahasa-bahasa perintah. Oke. Lalu apa saja tahapan penyusunan karya ilmiah? Tentu ada persiapan, ada pengumpulan data, pengorganisasian dan pengonsepan, kemudian pemeriksaan atau penyuntingan konsep, dan yang terakhir ada penyajian. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Ya, tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini Anda tentu akan memilih topik. Topiknya apa? Di tahap persiapan topiknya apa? Misalnya Anda pengen topiknya bola basket atau petang misalnya, atau shooting atau jumping atau apalah yang di olahraga itu. Setelah dapat topik itu, kemudian secara garis besar permasalahannya apa? Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut solusinya bagaimana? Misalnya di topik bola basket, shooting misalnya. Selama ini permasalahan shooting bola basket bagaimana? Misalnya dia cenderung siswa itu tidak bisa shooting, lemah shootingnya. Tidak sampai dia kering. Nah, misalnya tidak sampai ke ring basketnya, sehingga untuk mencetak poin itu susah. Berarti di situ masalahnya kan. Nah, kemudian solusinya apa? Berarti Anda harus memperkuat otot tangannya mungkin, atau staminanya mungkin. Nah, untuk memperkuat stamina, apa yang harus dilakukan? Misalnya menggunakan latihan A misalnya. Nah, setelah itu baru Anda bisa menentukan judul. Pengaruh latihan A terhadap kemampuan syuting atau kekuatan syuting bola basket, atau presisi syuting bola basket pada siswa, misalnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya pembuatan ragangan atau outline. Jadi Anda sudah punya gambaran-gambaran apa-apa saja yang dibutuhkan, sehingga jelas, gampang untuk menuliskan hal-hal yang dibutuhkan itu secara metodologis dan
secara ilmiah di usulan Anda. Oke. Selanjutnya syarat-syarat pemilihan topik itu ya biar gampang ya harus berada di sekitar Anda. Topik yang paling kemudian dia menarik, terpusat pada lingkungan yang sempit dan terbatas. Jangan terlalu luas, nanti Anda tidak bisa melaksanakannya. Ya, kesusahan dalam melaksanakannya kalau udah terlalu luas. Ya. Oke, kemudian memilih data dan fakta. Ya, artinya memilih data dan fakta ini hasil-hasil penelitian yang serupa atau berkaitan atau relevan dengan topik yang ingin Anda angkat itu mengatakan seperti apa saja. Nah, sehingga ada bahan Anda untuk memperkuat asumsi ataupun hipotesis ataupun interpretasi yang Anda sajikan. Oke. Kemudian diketahui juga prinsip-prinsip ilmiahnya seperti apa, ya. Kemudian ya ini yang terpenting, memiliki sumber acuan. Yang namanya karangan ilmiah itu bukan narasi Anda sendiri, jadi harus ada acuan-acuan yang digunakan. Oke. Kemudian bagaimana sistematika penulisan karya tulis ilmiah? Tentu ini sangat umum Anda ketahui. Tentu ada judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup, dan daftar pustaka. Oke. Ini secara umum. Tapi ada beberapa seperti skripsi itu kan harus ada abstraknya, ya, harus ada abstraknya, kemudian dan seterusnya. Jadi yang pasti ada dalam karya tulis ilmiah itu adalah sumber acuan atau daftar pustaka. Ini ada beberapa trik atau beberapa langkah agar Anda gampang menentukan judul. Satu, harus Anda tentukan masalahnya apa. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa terjadi masalah tersebut. Terus bagaimana masalah tersebut terjadi. Ya. Terus di mana hal itu terjadi. Kemudian kapan dia terjadi. Ya. Ini kata-kata kunci yang harus Anda pahami secara komprehensif agar mudah menentukan judul dan mudah dalam membahasakan ya penelitian Anda nantinya. Oke. Nah, kalau di kata pengantar ya ini umum lah, ungkapan rasa syukur mengenai adanya tugas penerima dan seterusnya ya. Daftar isi ini fungsinya memudahkan mengetahui isi karya ilmiah atau untuk menentukan bagian-bagiannya, misalnya bab atau subbab. Kemudian memberikan gambaran menyeluruh tentang isi dan urutan bagian-bagian karya ilmiah. Oke. Ini yang penting di pendahuluan. Ini ada latar belakang masalah. Ini harus kuat karena sebagian besar yang saya temukan ketika membaca pendahuluan teman-teman mahasiswa itu sangat lemah di latar belakang. Ya. Tiba-tiba muncul judul tanpa ada konstruksi argumentatif yang baik sehingga judul itu muncul. Nah, itu masalah itu muncul. Ya. Kemudian ada tujuan, ruang lingkupnya bagaimana, teori-teori pendukung sehingga perlu dilakukannya penelitian itu apa saja, sumber datanya bagaimana, metode dan teknik pengolahan data itu bagaimana, serta sistematika penyajian. Selanjutnya isi ya, urutan masalah yang dibahas itu harus ada analisis dan interpretasi, ilustrasi dan contoh-contoh atau contoh-contoh, tabel, bagian, gambar kalau ada ya. Jadi dalam isi ini sangat ada 4 hal yang paling penting harus termuat dalam isi itu. Pertama apa? Yang pertama itu adalah data empiris yang Anda dapatkan. Artinya hasil penelitian Anda itu bagaimana? Apa yang Anda dapatkan? Ya, datanya bagaimana? Kemudian rasionalitas. Ya.
Mengapa data tersebut bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan? Rasionalitasnya bagaimana? Nah, setelah itu harus ada empirical support atau pendapat-pendapat atau hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan tema itu. Bagaimana? Apa anunya? Bagaimana dia mendukung? Harus ada dukungan itu. Kemudian theoretical support. Nah, secara teori, bagaimana hasil penelitian Anda? Nah, jadi itu ada 4 yang harus ada dalam isi dari suatu karya tulis ilmiah. Ya, ada empirical finding, ada rationality, ada empirical support, dan theoretical support. Oke. Yang terakhir ada penutup, ya. Penutup itu berisi simpulan atau saran. Nah, kemudian simpulan merupakan jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam pendahuluan. Jadi, ketika di pendahuluan Anda sudah menyajikan atau menguraikan permasalahan-permasalahan yang Anda temukan, jadi di penutup itu harus ada jawaban dari permasalahan itu, ya, atau solusi dari permasalahan tersebut. Ya, sampai di sini, ya, diskusi atau penyampaian materi diskusi kita. Silahkan Anda baca referensi-referensi yang sudah disediakan di dalam website yang kita gunakan dalam perkuliahan daring ini. Kemudian di situ juga ada forum tanya jawab. Kalau ada yang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan, silahkan Anda sampaikan pertanyaan melalui forum tersebut. Terima kasih atas kesetiaannya mendengarkan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua tetap sehat, jauh dari corona tentunya, ya. Ya, sekian.